Terima kasih masih bersama kami dan kita juga masih bersama dengan Pak Wamenaker, Afrian Syahnur. Pak, terima kasih masih bersama kita, Pak. Ini ngomong-ngomong soal THR nih, Pak. Ya, saya yakin sih semua perusahaan di Indonesia punya niat baik untuk memberikan THR yang baik, sesuai kepada karyawannya. Akan tetapi apakah saat ini perlu ada posko THR begitu, Pak, untuk memastikan bahwa perusahaan memberikan THR sesuai dengan aturan begitu, Pak? Jadi gini, sementara ini Kementerian Tenaga Kerja kembali lagi sudah sinkronisasi kolaborasi dengan dinas terkait, terutama dinas ketenagakerjaan provinsi, kabupaten, kota. Jadi semua dinas tenaga kerja ini sudah terkoordinasi karena perusahaan-perusahaan tadi kan ada di kabupaten, kota, provinsi, ya kan. Dan kami sebagai kementerian tentunya memonitoring. Jadi memang tidak ada skup posko khusus ya. Tapi laporan ya, terus kami juga sekarang punya namanya Lapor Menaker. Lapor Menaker. Lapor Menaker. Jadi di situ ada situs aplikasi apapun kejadiannya yang berkaitan dengan Kementerian Ketenagakerjaan itu ada namanya aplikasi namanya Lapor Menaker. Jadi termasuk juga mengenai THR, pelanggaran-pelanggaran kerja yang memang bisa dilaporkan di sana, ya kan? Termasuk tadi soal misalkan ada ijazah yang ditahan. Sekarang sudah ada surat edaran dari Menteri, Pak Menteri, perusahaan tidak lagi boleh menahan ijazah, ya kan. Kemudian juga surat edaran ini sudah berlaku di seluruh Indonesia per kalau nggak salah 2025. Ya, jadi ini jelas gitu aturan-aturannya sudah diterapkan begitu, Pak Yudi. Standarisasi THR yang harus wajib diikuti perusahaan itu seperti apa, Pak? Jadi THR ini sudah diatur dalam undang-undang, ya kan, yang mengaturnya itu Undang-Undang PP 36 tahun 2021, yang mana perusahaan itu wajib memberikan tunjangan hari raya. Nah, tunjangan hari raya ini disesuaikan dengan keputusan peraturan pemerintah tadi. Dan ini tentunya juga wajib ditaati oleh seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi THR itu adalah wajib diberikan untuk pekerja yang ada di perusahaan mereka masing-masing, begitu Pak Yudi. Kalau misalnya ada perusahaan yang mencicil THR-nya misalnya, Pak, atau mungkin dengan alasan cash flow misalnya itu, Pak, THR-nya dibayarnya asumsinya misalnya THR-nya sekarang dibayar tapi gajinya dibayar bulan depan. Yang kayak gitu gimana, Pak? Sebenarnya tidak boleh. Dalam aturan PP 36 2021 itu sudah jelas. THR itu diberikan 1 bulan upah gaji ya. Jelas itu. Kemudian kalau ada perusahaan yang kondisi cash flow-nya belum balik, terus mereka minta alasan untuk itu, kita tidak, dalam peraturan itu tidak boleh. Karena selama ini kan perusahaan sudah berjalan 12 bulan, kemudian selama 12 bulan pun sudah ada aturan mereka sudah wajib mengeluarkan THR 1 bulan. Jadi mereka sudah harus prepare anggaran 1 bulan itu untuk THR bagi karyawan tadi atau pekerja tadi. Contohlah kalau di MNC atau Sindo kan seperti itu. Alhamdulillah lancar sih, Pak. Lancar kan. Nah, tapi selama ini sih tidak ada kendala ya, tidak ada kendala untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan aturan dengan baik. Nah, kalau mencicil itu memang tidak dibolehkan, tidak dibolehkan dan memang dari pemerintah itu tidak diizinkan, tapi memang sanksinya itu hanya sanksi administrasi ya, teguran keras lah gitu. Kalau memang perusahaan itu tidak mentaati aturan soal THR tadi, begitu. Batas waktunya bagaimana, Pak, ketika? Jadi batas waktu THR itu diberikan H-7. H-7. Misal nih 2026 ini nanti Lebaran sekitar bulan Maret 2026. Jatuh misalkan tanggal 20 Maret. Nah, kalau jatuh tanggal 20 misalkan ini ya, dia harus H-7. Tanggal 13 itu sudah harus wajib, seluruhnya sudah harus terbayarkan. Gitu. Jadi tidak ada kompromi, Pak Yudi, tidak ada toleransi, ya kan? Ini yang kita terapkan. Tapi nanti inilah yang memang harus disampaikan kepada
dunia usaha ya tentunya harus mentaati dengan baik begitu. Dan yang menarik juga Pak Wamen Ya. adalah tentang bonus hari raya nih Pak. Kalau bonus hari raya gimana Pak? BH. Jadi bonus hari raya itu sebenarnya lebih ditekankan kepada pekerja mitra, pekerja yang memang belum termasuk pekerja formal yang rutin ya. Nah, pekerja yang mitra ini tentunya berkaitan dengan misalkan ojol, Ya. kemudian kurir. Ya kan? Nah, ini yang berkaitan dengan diberikannya bonus hari raya. Namanya bonus itu perusahaan bisa memberi, bisa juga tidak. Nah, itu. Jadi tidak ada kewajiban. Tapi saya menghimbau ya kepada dunia usaha tentunya ya masa tidak ada rasa kemanusiaan ya kan untuk memberikan bonus. Biar selama 12 Iya, bulan udah selama bekerja 12 bulan. keras. Kita aja, saya secara pribadi aja tidak harus menunggu THR. Kadang-kadang anak buah kita kasih bonus-bonus terus. Artinya bonus ini adalah ya semacam apresiasi ya. dari kita pribadi maupun perusahaan untuk anak buah yang supaya mereka juga punya kompetensi bekerja yang semangat begitu. Nah, Tapi hitung-hitungannya gimana Pak Wamen? ya hitung-hitungannya bonus ini sementara ini memang masih dibuat regulasinya dan belum ditetapkan, tapi kita menghimbau agar betul-betul sesuai dengan apa ya proporsional lah gitu. Ya, kita menghimbau agar bonus yang diberikan oleh perusahaan tadi secara kemanusiaan betul-betul bisa menyentuh agar anak buahnya ini betul-betul diperhatikan, ya kan, diutamakan sehingga mereka punya etos kerja yang baik dan loyalitasnya akan semakin tinggi begitu. Tapi perusahaan mitra tersebut sudah komitmenkah ke Kemenaker akan memberikan? Ya, ada beberapa mitra kita atau teman-teman mitra ini yang memang sudah memperhatikan itu. Tapi memang nilainya bervariasi ya, fluktuatif lah, berkisar keinginan bagaimana mereka punya niat baiknya saja. Cuman saya menghimbau agar mereka juga fokus bisa memberikan yang terbaik lah buat karyawannya atau mitra-mitranya tadi. Betul. Saya termasuk pengguna ojek online juga Pak. Iya, Kalau iya. udah macet tuh saya pasti pakai ojek online tuh. ya kan? Sering curhat Pak. Dan kadang-kadang misalkan bayaran 30.000, Ya. ada 50, ada 20 buat Iya, Anda aja buat kan? iya, Nah, itu kan bonus namanya bonus Pak. dari penumpangnya. Dari penumpangnya ya kan. Kadang mereka curhat tuh Pak, ketika tahun lalu ya. Ya. Saya nanya, dapat bonus nggak dari aplikasinya, dari mitranya gitu? Dapat Ya, Mas, ya. 50.000 kan. Ya. Ada bervariasi ada Ya. yang 100.000, 50.000. Ya. Nah itu kan juga kadang Itu bukan THR Pak. bukan THR ya. BHR namanya, BHR, bonus ya? hari raya. Dan itu diberikan setiap hari raya besar. Kalau dia ikut misalkan Natal, ya kan dia ikut misalkan dia Hindu, ya kan dia biasanya seperti itu gitu. Soalnya ini Pak Wamen, Ya. keluhannya itu mereka pengemudi ojek online itu bilang, saya padahal udah 3 tahun Mas, dapat 50.000, tapi rekan saya baru setahun dapat 100.000. Nah itu itu gimana ya Pak? Ya itu Beda-beda itu. artinya kemanusiaan tadi. Jadi Hitung-hitungannya itu masih. ya memang nanti kalau baiknya dibuat regulasi. Sehingga nanti regulasi inilah yang menjadi acuan, menjadi patokan. Sehingga dengan adanya aturan-aturan tadi, semua akan terpenuhi dengan baik dan adil. Sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi nanti bisa berupa surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, bisa berupa keputusan Menteri Tenaga Kerja, ya bisa saja nanti dibuat aturannya. Begitu. Sementara ini kami dari Kementerian Tenaga Kerja masih mengkaji bagaimana agar regulasi ini bisa kita terapkan sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan. Karena itu sudah menjadi bagian masyarakat saat ini Pak ya, Betul. sebuah profesi yang sudah sangat penting di masyarakat. Kurir, ojek online tadi yang disampaikan ya Pak ya. Benar. Balik lagi ke THR Pak tadi. Ya. Menarik juga yang Pak Wamen bilang, sanksi administratif Pak ya ketika Betul. perusahaan tersebut Iya. tidak mengikuti aturan pemberian THR-nya. Itu Iya. bisa dijelaskan sanksi administratif maksudnya gimana Pak? Jadi sanksi administrasi itu teguran kerasnya yang mencabut izin usaha tadi. Wah, Ya kan? Jadi itu yang terberat. Peringatan 1, peringatan 2, ya kita mencabut izin usahanya. peringatan diberikan sampai THR-nya sudah Iya, dikerjakan. dipenuhi. Gitu. Dipenuhi gitu. Ada kemarin beberapa perusahaan yang dengan kondisi keuangan yang memang lagi morat-marit ya, artinya memang tidak stabil, mereka minta kebijakan, tapi tetap kita buat peringatan.
Dan itu akhirnya mereka penuhi semua. Karena memang kendalanya mungkin tadi di cash flow. Ya kan biasalah dalam situasi perekonomian naik turun begitu kan. Tapi mereka tetap membayarkan hak karyawan dengan penuh gitu. Jadi semacam kebijakan yang tetap mereka patuhi begitu. Baik, kita juga ingin membahas soal regulasi work from anywhere. Ini juga menarik Ya, Pak ya, tapi ya. kita akan bahas usai jeda Pak. Baik. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Baik. Tiga, sorry, cut.